Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajarnya. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan TIK. Kira-kira kita membahas apa ya hari ini? Tapi sebelum mulai, yuk sama-sama kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman yang baik. Amin. Oke, anak-anak hebat. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang Google Formulir atau Google Form. Nah, kalau di 2 pekan yang lalu dan pekan lalu, kita membahas bagaimana sih cara kita memasukkan data atau mengupload data ke Google Drive dan bagaimana cara kita membagikan link Google Drive yang kita punya kepada orang lain. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat Google Form. Apa sih itu Google Form? Google Form atau Google Formulir adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan sebuah survei. Atau kalau dalam dunia pendidikan biasanya digunakan untuk ulangan. Nah, kira-kira gimana ya cara bikinnya? Nah, ini adalah tampilan layar utama dari Google. Jadi, saat kita mau membuka Google Form atau membuat sebuah Google Form, kita masuk dulu ke halaman Google. Nah, setelah masuk, kita cari di kolom pencarian, boleh yang di atas, boleh yang di bawah, sama saja. Kita cari Google Form atau formulir, sama aja. Nah, di sini ada create form atau membuat formulir. Bisa kita klik ini atau boleh kita klik yang Google Formulir. Itu sama saja. Oke, sekarang kita klik Google Formulir. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik yang mana? Kita klik yang di bawah nih. Ada Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Atau kita bisa menggunakan, kalau yang menggunakan bahasa Inggris, Google Forms Free Online Surveys for Personal Use. Gitu. Jangan kita pakai yang atas ya, karena biasanya yang atas ini digunakan, di sini ada kata workspace, berarti digunakan untuk orang-orang yang bekerja. Biasanya untuk survei tentang kinerja dari seseorang atau suatu kinerja dari perusahaan. Karena kita mau membuat umum, maka kita pilihnya yang ini. Buat dan analisis survei gratis atau menggunakan bahasa Inggris, free online and surveys for personal. Nah, perbedaannya apa sih? Kok ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia? Kalau pakai bahasa Indonesia, nanti semuanya dalam bentuk bahasa Indonesia kalimatnya. Untuk setiap bagian-bagiannya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian pilih yang ini, yang bawah, nanti akan bertuliskan menggunakan bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Oke, kita klik. Nanti muncul seperti ini, buat formulir yang indah. Terus ada pribadi, ada bisnis. Kita pilih yang sebelah kiri. Buka Google Formulir yang bersifat pribadi. Kita klik. Nah, nanti akan muncul di halaman utamanya seperti ini. Ada pilihan-pilihannya nih di atas. Start a new form. Oke, di sini Bu Hikmah menggunakan bahasa Inggris karena settingannya adalah settingan bahasa Inggris. Tapi kalian gak usah khawatir, nanti akan Ibu jelaskan dalam bahasa Indonesianya juga untuk artinya. Oke, nah di sini ada kata blank. Blank ini adalah formulir yang bersifat kosong. Jadi kalian membuat sebuah pertanyaannya sendiri. Kalau yang sampingnya, yang kedua, contact information atau informasi tentang kontak. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dasar untuk menanyakan sebuah informasi. Seperti nama, nomor telepon, alamat, dan yang lainnya.
RSVP. RSVP ini adalah untuk reservation. Jadi seperti untuk undangan secara formal. Biasanya di RSVP ini berisi tentang nama, terus dimasukkan kegiatannya apa, lalu ada pilihan datang atau tidak. Nah, yang selanjutnya ini adalah party invite, yaitu undangan untuk sebuah pesta. Hampir sama dengan RSVP, dia adalah sama-sama dalam berbentuk undangan. Hanya saja bedanya kalau party invite ini dia tidak formal, gitu. Undangan-undangan yang informal. Kalau ini t-shirt sign up biasanya digunakan untuk mengisi suatu formulir yang seperti pembelian baju. Jadi nanti ada nama, terus ukuran baju, modelnya seperti apa. Gitu. Nah, kita akan membuat sebuah formulir yang menggunakan blank atau kosong ini karena kita akan membuat sebuah pertanyaannya sendiri. Oke, kita klik yang blank, lalu kita tunggu dan akan muncullah seperti ini. Oke. Nah, Ibu akan jelaskan ada apa aja sih bagian-bagian dari halaman di Google Form ini. Kita mulai dari bagian atas ini. Nah, ini adalah ketika kita, salah satu tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya atau ke halaman utama. Kalau kita klik ini, dia akan kembali ke halaman utama. Nah, ketika diklik, kita akan balik lagi nih ke halaman utamanya. Jadi tombol itu adalah untuk kembali ke halaman utama. Nah, kita masuk lagi ke Google Form-nya. Nah, di sampingnya ada untitled form atau formulir tidak bernama. Nah, di sini adalah untuk mengisi judulnya. Kalau misalkan kita mau ganti, bagaimana caranya? Ini kita geser kursornya nih sampai ke tulisan untitled form sampai muncul seperti garis huruf I. Lalu kita klik. Nah, kalau sudah ke blok semua, baru kita ganti. Misalkan kita ganti formulir 1. Setelah itu, gimana cara kita tahu sudah berubah atau belum? Kita bisa pilih atau kita bisa klik di sembarang tempat kursornya. Nah, nanti dia akan berhubungan dengan judul di atas sini. Dia akan berubah menjadi formulir 1. Bisa nggak sih judul yang di atas ini dengan judul utama yang di sininya berbeda? Bisa. Caranya gimana? Caranya ini setelah kita ketik yang di sini, baru kita rubah di sini. Jadi kalau mau merubah yang di atas ini, kita rubah dulu yang di bawah, kita ketik, setelah selesai, baru kita rubah yang di atas. Oke. Selanjutnya, di sampingnya ada gambar folder. Folder ini apa sih? Ini adalah move to folder. Jadi kita memindahkan ke suatu folder. Kalau kita klik, di sini ada pilihan-pilihannya. Nah, di sini kebetulan Bu Hikmah punya 2 folder. Jadi nanti Google Form ini akan kesimpan di folder yang kita pilih. Selanjutnya ini adalah start, bintang. Jadi formulir ini akan kita bintangin. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah sebagai penanda bahwa formulir ini adalah formulir penting atau suatu formulir yang mau kita edit atau apa. Jadi sebagai pengingat. Gitu. Nanti kalau kita klik start-nya, dia akan berubah menjadi hitam. Dan akan muncul sebagai formulir utama yang akan kita rubah atau kita bagikan. Selanjutnya, ini di sebelah kanan ini ada banyak sekali. Nah, yang ini adalah add-ons. Add-ons itu apa sih? Nah, kalau di sini Bu Hikmah sudah mengaktifkan add-ons-nya. Nah, di sini add-ons ini fungsinya adalah untuk mengatur berbagai hal yang berada pada formulir. Kalau misalkan kita klik add-on, ini ada form limiter. Kita klik. Nah, di sini adalah untuk mengeset suatu formulir itu, suatu Google formulir itu sebagai formulir yang terbatas. Gitu. Tapi kita tidak akan menggunakan ini, add-ons ini. Jadi kita langsung saja ke sebelahnya, yaitu customize theme. Kita akan merubah tema.
pengaturan atau bisa juga dikatakan sebagai pengaturan tema. Kalau kita klik pengaturan tema, di sini akan muncul berbagai hal. Nah, di sini ada header. Header itu apa sih? Header itu adalah gambar yang berada di atas. Yang ada di mana? Oke. Nanti di gambar di atas ini, dia akan berubah. Yang di balik tulisan formulir ini. Nah, header ini bisa kita choose image, pilih gambar. Ada gambar bawaan yang dari Google Form ini sudah disediakan, ada work and school, ada ilustrasi, ada ulang tahun, food and dining, dan segala macam. Di sini ada banyak pilihannya, kalian bisa pilih. Nah, ada sport dan game, atau kalau kalian mau menggunakan gambar sendiri bisa. Bagaimana caranya? Kita pilih yang upload. Nah, setelah kita upload, kita browse nih, kita cari fotonya, lalu kita unggah. Nanti dia akan berubah. Kalau fotos, ini biasanya sebuah foto yang sudah tersimpan dari Google Drive. Karena Google Form ini berhubungan dengan Google Drive. Oke, selanjutnya, di sini setelah kita memilih gambar, kita bisa memilih warna. Warnanya ada macam-macam nih, ada merah, ungu, biru, abu-abu, hijau, dan lain-lain. Kalau warna yang kalian mau pilih nggak ada gimana? Tinggal kalian klik tanda panah, nanti kalian cari sendiri warnanya. Misalkan mau warna biru muda. Nah, tinggal dicari warna yang bagaimana yang kalian suka. Nah, ini titik bulat ini untuk menentukan warnanya. Bagaimana cara merubahnya? Kalian klik kursor kiri pada trackpad atau mouse kalian, lalu kalian geser ke kanan ke kiri. Nanti warnanya akan berubah sesuai dengan yang kalian cari. Oke, nah ini kita cancel saja. Setelah itu ada background color. Background color itu apa sih? Background color itu adalah warna yang berada untuk tampilan. Oke, ini theme color-nya kita akan coba rubah supaya kalian bisa melihat perubahannya. Misalkan Ibu mau merubah menjadi warna oranye. Ibu akan klik warna oranye. Nah, di sini, di background-nya, di belakangnya, dan di atas ini akan berubah menjadi warna oranye atau warna jingga. Oke, background color gimana? Ternyata background color-nya ini pilihannya berubah lagi. Menyesuaikan dengan warna dari tema. Di sini ada warna jingga muda, terus ada yang lebih tua, dan ada yang lebih tua lagi. Dan ada juga yang berlatar warna putih. Misalkan kita pilih warna yang ketiga. Nah, jadi biar lebih terlihat perbedaan antara background dengan tabelnya. Oke, selanjutnya ada apa lagi sih? Kalau kita geser lagi ke bawah, ada satu lagi nih. Ada jenis tulisan. Jenis tulisan dasar itu terdapat 4. Ada basic, ada dekoratif, ada formal dengan playful. Kalau basic seperti ini, seperti biasa, tulisannya seperti ini. Oke, kalau dekoratif seperti apa? Ketika kita klik dekoratif, tulisannya ini berubah menjadi sebuah tulisan sambung. Terus selanjutnya kalau formal tulisannya kaku. Gitu, seperti Times New Roman pada Microsoft Word. Sedangkan kalau playful, nah tulisannya lebih santai terlihatnya, tidak terlalu kaku. Jadi kalian bisa pilih 4 jenis tulisan. Ada basic, dekoratif, formal, dengan playful. Oke. Sudah selanjutnya di sini ada preview atau pratinjau. Jadi di sini fungsinya adalah setelah kita membuat sebuah Google Form, kalian bisa melihat tuh apakah sudah siap untuk dibagikan atau belum. Bagaimana caranya? Kita klik pratinjau, nanti di halaman sebelahnya akan muncul seperti ini. Nah, ini berarti kalian bisa mengecek dulu, oh ternyata ini ada yang salah ketik. Oh ternyata di sini ada yang kurang. Oh ternyata aku salah nomor. Nah itu bisa dirubah sebelum kalian bagikan kepada orang lain. Oke, ini kita close untuk pratinjaunya. Oke, nah selanjutnya adalah ini.
Ini namanya undo atau putar balik. Ada undo, ada redo. Di sini redo itu adalah untuk undo itu adalah untuk mengembalikan seperti sebelumnya. Contohnya di sini Ibu akan klik. Nah, tulisannya berubah. Tapi ketika kita klik redo atau mengulang kembali ke selanjutnya, maka tulisannya akan kembali lagi kepada jenis tulisan playful. Selanjutnya di sini ada kata send. Send itu untuk mengirim. Nah, kalau kita klik send, mengirim, nanti di sini ada pilihannya. Yang pertama, send via. Nah, ini maksudnya adalah mengirim via email. Jadi kita masukkan email kita, masukkan email orang yang mau kita kirimin formulirnya tersebut, lalu kita kirim. Selanjutnya yang ini. Nah, yang ini adalah link. Jadi, kalau kalian perhatikan, ketika Ibu mengirimkan ulangan kepada kalian melalui Google Form, akan ada sebuah link yang muncul. Link itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Kenapa sih kok ada perbedaan? Nah, perbedaannya didapatkan dari sini. Link dasarnya adalah yang seperti ini, yang panjang ini. Tapi ketika kita mau memperpendek link, kita bisa klik shorten URL. Maksudnya adalah halaman untuk linknya. Nah, ketika kita klik shorten URL-nya, ini akan menjadi sebuah link yang pendek. Lalu bagaimana cara mengirimkannya? Kita klik copy, lalu kita paste ke WhatsApp, kalau mengirimkan lewat WhatsApp, melalui SMS, atau melalui yang lainnya, melalui aplikasi chatting lainnya sesuai dengan kalian. Nah, jadi seperti itu mengirimkannya. Selanjutnya ini adalah HTML. Nah, ini biasanya menggunakan HTML. Sama juga dia berupa link, tapi biasanya di sini untuk resolusi yang bagus. Gitu. Jadi biasanya kita akan bermain, nanti kita akan bermain membagikan linknya, mengirimkan link menggunakan simbol yang tengah ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah send kita akan membahas ada apa aja sih yang terdapat pada Google Form ini. Nah, yang pertama di sini ada question, response, dan setting. Question itu berarti halaman untuk kalian membuat pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya ada response. Response itu adalah setelah kalian buat Google formulirnya, lalu kalian sampaikan atau kalian bagikan kepada teman-teman kalian, kalian bisa melihat responnya. Ada berapa sih yang sudah mengirimkan? Bagaimana sih jawaban dari teman-teman kita? Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya survei. Oke, selanjutnya adalah setting. Nah, setting di sini kita bisa merubah formulir kita menjadi di sini. Make this a quiz. Jadi kita membuat menjadi sebuah kuis. Nah, kuis di sini maksudnya apa sih? Nah, kuis ini kita bisa mengatur berapa poin yang akan didapatkan, apakah jawabannya atau balasan-balasannya. Respon di sini ada collect email address, jadi kita mengumpulkan emailnya. Send respond a copy of the response, atau kita mengirimkan kembali respon dari jawaban-jawaban yang mereka sudah kirim. Respon editing, jadi mengizinkan responden atau orang yang mengisi formulir tersebut untuk mengedit, dan ada limit to one respond. Maksudnya apa? Jadi kita membatasi satu orang itu mengisi formulir itu menggunakan satu email. Jadi tidak boleh lebih dari lebih dari satu kali pengisian menggunakan email yang sama. Terus selanjutnya ada presentation. Presentation ini nanti kita bisa melihat bagaimana hasil dari responnya. Ini show progress bar, jadi menggunakan diagram batang atau shuffle question order, pertanyaan-pertanyaan yang diacak, ini confirmation message. Confirmation message itu adalah
pesan konfirmasi ketika kita muncul setelah menyelesaikan sebuah pertanyaan yang kita buat. Gitu. Nah, biasanya kan kalau kalian selesai ujian atau selesai ulangan, biasanya di belakang itu pas muncul di halaman terakhir itu ada ucapan terima kasih. Nah, itu bisa kalian edit. Terus show link to submit another response. Jadi ini adalah kita memperlihatkan link untuk orang lain melihat responnya dan yang lainnya. Nah, ini defaults adalah pengaturan-pengaturan dasar. Oke. Selanjutnya, Ibu akan fokus dulu di question karena ini yang akan kita gunakan nantinya. Nah, question di sini di paling atas adalah judulnya. Lalu di sini ada form description. Deskripsinya, kalian mau mendeskripsikan apa sih? Misalkan mau mendeskripsikan, silakan kerjakan, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jujur. Nah, bisa kalian isi. Selanjutnya di sini, ini ada kolom pertanyaannya. Nah, untitled question di sini adalah pertanyaan yang kalian mau ketik. Misalkan kita tulis, siapa nama kamu? Nah, boleh nggak Bu? Tidak dalam bentuk pertanyaan? Boleh. Karena dibuat pertanyaannya ini atau soalnya ini dibuat sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus selanjutnya, di sini ada pilihan-pilihan untuk menjawabnya. Ada short answer, paragraf, multiple choice, dan lain-lain sampai dengan bawah. Oke, short answer atau jawaban singkat. Jadi, jawaban singkat ini biasanya adalah jawaban-jawaban yang hanya menggunakan satu baris saja. Jadi, misalkan seperti menanyakan nama, alamat, itu biasanya menggunakan short answer. Terus selanjutnya adalah paragraf. Maksudnya paragraf ini apa sih? Paragraf ini biasanya digunakan untuk jawaban-jawaban yang panjang. Misalkan ditanya pendapat kalian. Nah, itu adalah sebuah paragraf. Untuk short answer sama paragraf ini tidak jauh beda. Ini seperti ini, hanya ada garis di bawah. Kita klik. Nah, nanti di sini akan berubah menjadi tulisan long answer text. Jadi jawaban yang panjang. Nah, selanjutnya ada pilihan multiple choice. Multiple choice itu apa sih? Pilihan ganda. Jadi kita klik, nanti akan muncul di sini. Ada opsi 1. Terus untuk nambahin opsi yang lainnya bagaimana? Misalkan kita mau menambahkan opsi kedua. Kita klik di bawahnya, ada tulisan add option. Nanti akan ketika kita klik, dia akan muncul opsi kedua. Mau nambahin lagi sampai berapa? Tinggal klik di add option sampai dengan pilihan yang kalian butuhkan. Kalau kalian butuh 4, ya silakan pilih sampai 4 kali. Selanjutnya ada check boxes, jadi kotak checklist. Nah, kalau tadi multiple choice ini, dia hanya bisa memilih satu jawaban saja. Nggak bisa lebih dari satu. Tapi kalau check boxes, ketika kita pilih, di sini misalkan kita punya 5 jawaban. Nah, ini bisa dipilih lebih dari satu. Bahkan semua jawabannya pun bisa kita pilih. Jadi perbedaan antara multiple choice dengan check boxes adalah seperti itu. Check boxes untuk pilihan jawaban yang lebih dari satu, sedangkan multiple choice adalah jawaban yang hanya ada satu. Linear, oke, kita lanjut. Drop down. Drop down itu biasanya digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai pendapat. Nah, selanjutnya adalah linear scale. Linear scale itu adalah sebuah survei atau analisis. Misalkan kita ganti pertanyaannya menjadi seberapa kenal kamu dengan saya, nanti pilihannya dari 1 sampai dengan angkanya maksimal sampai dengan 10. Misalkan di sini angkanya sampai 5. Kita pilih sampai 5. Labelnya apa? Misalkan di nomor 1 tidak kenal. Di nomor 5 sangat kenal. Bisa seperti itu. Selanjutnya ada multiple choice grid.
multiple choice grid itu adalah pertanyaannya. Misalkan di sini, siapa kamu? Pertanyaan dasarnya. Row 1, misalkan kita ganti namanya siapa? Misalkan kita ganti namanya Ade. Nah, selanjutnya di sini kolom 1, jawabannya di sini kolom 2. Nanti di sini ada lagi. Misalkan namanya Nur. Nah, ada nambahin lagi siapa di sini. Jadi nanti kalian mencocokkan. Maksud dari multiple choice grid itu adalah untuk mencocokkan antara, nomor 1 nih jawabannya yang kolom 1 misalkan. Nomor 2 jawabannya adalah yang kolom 2. Itu seperti itu. Terus checkbox grid hampir sama seperti yang sebelumnya, yang multiple choice grid itu. Jadi, tapi kalau yang checkbox grid ini bisa lebih dari 1. Oke. Oke, nah terus selanjutnya di sini, ini yang bagian bawah, ini ada duplikat. Jadi kita menduplikasi pertanyaan yang kita sudah buat. Misalkan kita mau duplikat, nanti akan muncul di bawahnya. Selanjutnya di sampingnya ada menghapus. Kalau dihapus berarti nanti tabelnya pertanyaan akan hilang. Oke, yang di sebelah kanan ini ada require a response in each row. Jadi, ini kita ganti dulu. Nah, di sini required, maksudnya apa sih? Berarti kalau kita aktifkan, maka setiap orang yang menerima Google Form ini dan akan mengisi Google Form ini, mereka wajib mengisi. Tidak akan bisa disubmit kalau mereka ada yang belum diisi. Selanjutnya, ini ada add question. Di samping kita bahas samping sini, ini ada add question, yaitu menambahkan pertanyaan baru. Di bawahnya nanti akan muncul. Pengisiannya bagaimana? Sama seperti sebelumnya. Oke, terus selanjutnya di sini ini ada import question. Jadi kita mengambil pertanyaan dari tempat lain. Kalau kita klik, kita bisa pilih dari yang mana nih yang mau kita pilih yang ada di Google Drive kalian. Oke, selanjutnya ini ada title and description. Nah, jadi kalau kalian tidak mau membuat pertanyaan, hanya mau membuat sebuah judul saja, kalian klik yang ini, title dan description. Judulnya apa? Deskripsinya seperti apa? Selanjutnya, ini ketika kalian mau menambahkan gambar. Tidak hanya gambar, tapi kalian bisa menambahkan video juga. Kita klik, nanti kalian upload, bisa di-browse, bisa kalian cari. Di sini bisa menggunakan kamera. Lalu by URL itu berarti dari sebuah link. Foto di sini yang ada di Google Drive. Ini juga sama dari Google Drive. Dan yang ini menggunakan Google Image Search. Jadi kita mencari dari sebuah pencarian yang berada di Google. Di sini kita cari mau gambar apa. Oke, selanjutnya di bawahnya ini ada add video. Nah, kalau tadi ini buat gambar, yang bawah ini kita untuk menambahkan video. Sama seperti yang lainnya, ini bisa kita cari melalui YouTube atau kita menggunakan URL. Gitu. Kalau kita sudah dapat link YouTube-nya. Nah, jadi video ini lebih ke link dari YouTube. Terus selanjutnya, yang ini buat apa sih? Ini untuk menambahkan section atau pembatas. Jadi, kalau kalian pernah melihat ulangan Bu Hikmah setelah kalian isi terus ada kata next. Nah, ini fungsinya dari add section. Jadi dari bagian 1 ke bagian 2. Misalkan dari pertanyaan pilihan ganda menuju ke pertanyaan isian singkat. Nah, add sections-nya kalau di pembuatan masih berada dalam satu halaman. Nah, seperti ini. Nanti di sini ada untitled section, kalian tulis apa sih section ini untuk apa sih, bagian ini untuk apa. Oke, lalu ini saja untuk bagian-bagian dari Google Formulir. Hari ini kita belum membuat formulirnya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuat Google Formulirnya di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi bagi kalian yang mau mencoba, silakan. Boleh mencoba terlebih dahulu untuk pembuatan Google Formulir ini. Oke.
Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tentang Google Formulir bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian mengerti. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dalam pembuatan sebuah Google Formulir. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak hebat dan soleh-solehat semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.